Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji syukur pada Tuhan, pagi ini bersama-sama kita di kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak kami di dalam surga, terima kasih buat perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga pagi ini kami bersama dengan anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tuhan firman ini memberi kekuatan kami untuk hidup sepanjang hari ini, memimpin kami Tuhan buat kehendak Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semuanya. Dan Tuhan Yesus kami menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk tahun 2021, minggu ketiga. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melakukan kehidupan ini, menjalani ini menurut kehendak Tuhan Bapak Ibu ya. Karena apa yang tahun 2021 terjadi kita tidak tahu, tapi saya percaya kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan dan firman-Nya pasti dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama membaca di dalam surat Efesus pasal keempat ayat kedua. Hendaknya kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dan saling membantu. Inilah saudara satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, ditulis pada waktu Rasul Paulus di penjara dan berikan nasihat kepada jemaatnya saudara, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar dan saling mengasihi. Saudara, Tuhan menghendaki kita anak-anak itu rendah hati. Rendah hati itu berarti kita bisa menghargai pendapat orang lain ya, tidak tinggi hati merasakan pendapat sendiri yang benar, tapi bisa menerima pendapat orang lain ya, terposing sering itu ya. Jadi rendah hati itu tidak meninggikan dirinya, tapi berbaik hati pada semua orang ya. Yesus sendiri mengatakan, contohnya dia ada rendah hati. Matius 11 ayat 29, mari kepada aku, hai kamu ngerti lesu, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saudara, biar kita meneladani Yesus sendiri yang rendah hati, tidak sombong, tidak meninggikan dirinya, tapi melakukan perbuatan yang baik. Saudara ya. Yang kedua apa? Lemah lembut ya. Lemah lembut dikatakan oleh Yesus khotbah di bukit, berbahagia orang yang lemah lembut. Karena apa? Karena orang lemah lembut itu ada yang mewarisi bumi. Matius 5 ayat 5 dikatakan, Bapak kita baca di dalam Injil Matius 5 ayat 5, khotbah di bukit, yaitu berbahagia orang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudara, lemah lembut itu berarti sopan ya, berbicara dengan sopan dan bisa dimengerti oleh orang lain ya. Lemah lembut ya. Lemah lembut itu tidak mudah emosi ya. Jadi sopan, berbicara dengan orang lain dengan etika yang baik ya. Banyak anak-anak sekarang, apalagi anak-anak yang zaman sekarang ini, saya lihat kurang sopan, kadang berbicara seenaknya sendiri ya. Tapi kita anak Tuhan, kita baca mulut kita, menjaga ya, kita berbicara bagi pada orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior, kita harus lebih sopan dan menunjukkan sikap yang lemah lembut ya, tidak usah membentak, emosi dan sebagainya ya, apalagi pada orang-orang yang lebih tua dan lebih senior ya. Kita belajar karena Yesus pun lemah lembut, dikatakan lemah lembut itu berarti bisa tidak menyakiti orang lain, kata-katanya tegas, baik, tapi tidak sampai menyakiti orang lain ya. Ketiga ya, hendak sabar ya. Sabar itu artinya dapat menanggung segala masalah dengan bijaksana ya. Sabar itu sudah salah satu buah kasih. 1 Korintus 13, kasih itu ada sabar ya, sabar, bijaksana ya. Jadi saudara, sabar menantikan segala sesuatu, sabar mengajarkan segala sesuatu, tekun.
meskipun dalam keadaan kesulitan, meskipun keadaan susah, tetap sabar dan setia, sudah, menanti-nantikan janji Tuhan. Banyak orang tidak sabar, sudah, dalam kesusahan, gimana, marah kesana kesini, tapi sudah biar kita belajar sabar, menantikan janji Tuhan, percaya kalau kita dalam keadaan satu masalah, satu tekanan, itu akan berharu. Biar kita tetap dikuatkan, sabar, menunggu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak akan sia-sia, pasti akan datang. Contoh sudah kehidupan Yusuf. Yusuf itu sejak kecil dia dibenci saudara-saudaranya, dijual, dipenjara, ya, difitnah istri Potifar, tapi dia tetap sabar dan rendah hati. Dan di Alkitab saya dikatakan Yusuf tidak pernah berdosa dengan kata-katanya, tidak bersungut-sungut, tapi Yusuf tetap sabar setia melawan sungut kehendak Tuhan, tidak berdosa, dan akhirnya Yusuf ditinggikan saudara. Dan pada Kejadian 50 ayat 22 kita baca, dan 50 ayat 20 dikatakan bagaimana Yusuf itu waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia tidak membenci saudara, tapi dia berkata, memang kamu telah mengerjakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mengerjakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf disakiti saudara-saudaranya, dibenci, tapi di akhirnya dia tidak dendam, dia tetap baik dengan saudaranya, dan dia memelihara. Waktu kelaparan, semua saudaranya, ya, sampai bapaknya Yakub diberikan makanan, dipelihara, saudara. Itulah Yusuf contohnya, saudara, sabar. Dan apapun dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Biar kita jadi anak Tuhan tetap sabar, dalam keadaan apapun tetap setia. Pasti satu saat Tuhan akan memberkati dan meninggikan kita, saudara. Jadi masuk ke tahun 2021, biar kita hidup menurut firman Tuhan. Biar kita belajar rendah hati, kita belajar lembut, sabar sekarang, dan kita kasih, ya, harus ada kasih. Biar kita membantu teman saudara-saudara kita yang kesulitan, kita membantu bukan bersungut-sungut, membantu dengan kasih, ya. Kita belajar, anak Tuhan kalau bersatu, saya membantu dengan kasih, saya percaya jadi indah, nama Tuhan dipermuliakan. Sekian firman Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita hidup tahun ini menurut firman Tuhan, kita belajar rendah hati, lembut, sabar, dan saya mengasihi, saya membantu. Kalau kita punya kesempatan membantu, bantulah yang kekurangan dan yang lemah. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Nah, kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat firman pada siang pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami menurut kehendak Tuhan, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, ajar kami Tuhan untuk lemah lembut, rendah hati, sabar, dan saya mengasihi. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan anak-anak Tuhan jadi berkat, jadi saksi di dunia ini Tuhan. Dan masa pandemi ini anak diberkati Tuhan sehingga bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami Indonesia. Biar Tuhan tolong dari sekarang pandemi biar bisa berlalu Tuhan, dan ekonomi dipulihkan. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Penatua, berkati semua hamba-hamba-Mu di GPS Tuhan, jadikan semua tetap sabar setia melayani Tuhan. Kami mohon semua dan Tuhan Yesus, haleluya.